Eh, dari mana dulu ya? Sejarah masuk dulu Ya gitu. Ya mungkin Sekilas lah. dari pindah ke SMA 67-nya ya. Dulu awalnya sih pindah ke SMA 67 Jakarta itu karena emang kan dulu tuh mikirnya kalau ingin masuk perguruan tinggi negeri, dulu kan mimpinya emang pengen kuliah di UI kan sebelumnya. Jadi pengen masuk PTN lewat jalur SNBP. Sedangkan yang saya tahu SNBP itu selain nilai rapot, track record alumni sama pokoknya sekolahnya itu juga dilihat kan sama universitasnya. Nah, pada saat itu saya sekolahnya tuh di sekolah yang memang hampir kayaknya nggak ada deh 2 tahun ke belakang itu yang muridnya keterima lewat jalur SNBP di UI gitu kan. Jadi saya memutuskan untuk pindah sekolah ke SMA 67 Jakarta itu dari kelas 10 semester 2. Cuman kodarullahnya kan nggak keterima tuh 2 kali tes pindahannya. Akhirnya kelas 11 baru ya tes yang ketiga kali baru keterima ke SMA 67 Jakarta. Nah, pada saat itu sih masih karena ambisinya adalah untuk masuk ke PTN ke UI lewat jalur SNBP. Jadi meskipun saya waktu itu baru pindahan tuh saya udah sering banget tuh ikut-ikut lomba, cari-cari lomba di internet gitu, daftar sendiri. Alhamdulillah menang beberapa. Terus di pada saat kelas 11 itu juga berubah pikiran tuh, yang tadinya pengen ke PTN jadi pengen ke luar negeri gitu kan. Mulailah itu di situ saya sering cari-cari beasiswa sama universitas-universitas yang ada beasiswanya gitu. Dan juga saya memang dari dulu pengennya kuliah di luar negeri pakai bahasa Inggris. Jadi bukan di negara yang misalkan kayak pakai kalau di Korea kan misalnya pakai bahasa Korea gitu. Nah, saya pengennya meskipun di luar negeri kayak di Jepang atau di Korea gitu, tetap pakai bahasa Inggris. Jadi saya cari-cari tuh. Nah, suatu ketika waktu kelas 12 gitu, semester 2 atau semester 1 itu saya ketemu tuh satu beasiswa di Instagram yang membuka khusus untuk orang Indonesia yang mau kuliah S1 di Jepang tapi dengan bahasa Inggris. Itu jadi saya coba daftar tuh dan itu beasiswanya baru buka untuk orang Indonesia baru tahun itu, tahun Apa tuh nama 2025 yayasan itu. penyelenggaranya? Namanya Fast Retailing Foundation Scholarship. Punya orang Jepang. Ya, dari orang Jepang. Dia beasiswa dari swasta di bawah naungan Uniqlo, Bapak tahu nggak Uniqlo? merek clothing baju. Merek ya. baju. Bukan PBB bukan? Bukan. Apa namanya? Brand baju yang terkenal banget gitu di Jepang gitu. Iya. Nah, akhirnya saya daftar. Proses saya itu dimulai dari dokumen screening, dari tahap dokumen dulu. Itu yang dibutuhin pada saat itu adalah menulis 3 esai, terus ada juga surat rekomendasi dari sekolah, dari salah satu guru yang mengajar pada saat di SMA. Terus ada beberapa tes yang harus diambil terlebih dahulu, yang mana sebenarnya tidak tulisannya sih tidak diwajibkan ya, tapi diutamakan untuk memiliki skor dari tes-tes akademik tersebut. Misalkan tes IELTS atau tes TOEFL, itu tes kemahiran bahasa Inggris, dan juga ada tes akademik seperti tes SAT atau EGU itu sangat diutamakan gitu. Nah, pada Maaf saat tadi itu, dipotong, bukanya bulan apa? Buka informasi tentang ada beasiswa di Jepang tadi. kalau yang tahun 2025 kemarin tuh dari bulan Mei kayaknya udah buka gitu. Udah buka. Tapi
mulai buka pendaftarannya bulan Juli. Itu sosialisasi ke sekolah atau kamu dapat dari Kalau media kalau sosial? saya sendiri, saya ketemu di Instagram, lewat Oh, Instagram gitu. Karena kan saya sering nyari-nyari Iya, iya. beasiswa ke luar negeri kan. Nah, tapi ternyata setelah saya cek-cek, sebenarnya beasiswa ini tuh beberapa kali sosialisasi ke sekolah-sekolah Sekolah-sekolah. negeri yang Iya. unggulan gitu. Misalkan Iya. kayak ke MH Tamrin, Iya. SMAN 81 Jakarta Iya, gitu. iya. Nah, mereka tuh udah beberapa kali sosialisasi. Tetapi di SMA 67 memang belum waktu itu. Oh, Nah, habis itu saya coba tuh daftar. Alhamdulillahnya lolos seleksi berkas. Setelah lolos seleksi berkas, saya lanjut ke tahap interview pertama. Interview pertama, saya interview langsung dengan orang Jepangnya. Lalu setelah itu interviewnya bulan Oktober, interview pertamanya. Kemudian menunggu selama beberapa hari, dapat kabar kalau lolos ke tahap interview selanjutnya, interview terakhir. Di situ saya interview bersama kandidat beasiswa yang lain dan alhamdulillahnya keterima itu beasiswa ini pada bulan November tanggal 7 2025 kemarin. iya. Nah, satu yang harus diketahui adalah beasiswa ini itu bukan dari universitasnya langsung. Jadi meskipun kita sudah keterima beasiswa ini, bukan berarti kita sudah 100% keterima di universitasnya. Karena kita harus daftar sendiri ke universitasnya karena beasiswa ini tuh dari pihak swasta kan, dari perusahaan Oh, swasta. iya. Nah, jadi habis keterima itu saya menyiapkan berkas-berkas yang diperlukan untuk mendaftar ke universitas di Jepangnya. Itu saya daftar bulan Desember sampai bulan Januari. Nah, alhamdulillahnya dari 3 universitas yang saya daftar, saya keterima di 2 universitas. Yang pertama Keio University, itu universitas swasta juga di Jepang, salah satu universitas terbaik di Jepang, dan ICU atau International Daftarnya online. Christian University. Iya, daftarnya online, secara online. Lalu ya kurang lebih seperti itu sih prosedurnya. Jadi keterima beasiswanya dulu, habis itu baru kita daftar universitasnya. Nah, seandainya keterima beasiswanya, universitasnya salah satu yang nggak dapat, Itu nggak diambil. nggak bisa, nggak diambil. Berarti apa? Dua ini ya, dua apa disebutnya? Dua objek yang berbeda Iya, ya. betul. Dua objek yang berbeda ya. Bisa dijelaskan juga kali apa turut andil SMA 67 mungkin seperti pemberkasan apa. Iya. Nanti datang lagi menyampaikan ke 67 hari Senin, siapa tuh dan apa yang akan disosialisasikan. Nah, untuk itunya sih mereka belum kasih tahu sih Pak. Katanya sih tulisannya hanya bertemu dengan guru-gurunya sih, bukan kayak sosialisasi yang saya lihat dari chatnya ya. Tulisannya sih ingin berarti- bertemu dengan guru-guru yang Berarti ada di Rofik hanya sekolah. mendampingi. Iya, sepertinya seperti itu. Mereka kenal karena udah menjadi bagian dari Iya, dan di interviewnya juga sama terima mereka. di beasiswanya. Saya, Kebetulan informasi yang penyelenggara dapetnya di saya Pak Haji. Di sini pertama dia bilang an introduction, mereka memperkenalkan program beasiswanya atau memperkenalkan yayasannya juga nih, Fast Retailing Foundation. Terus juga memberikan detail informasi beasiswa dan juga ada penjadwalan untuk penerbangan atau keberangkatan Rofik ke Jepang nanti. Bakal ada seremoni atau bakal ada pelepasan di bulan Juni yang itu kemungkinan akan mengundang penerima beasiswanya. Berapa banyak Rofik? Dari 9. 9 ya, 9 penerima beasiswa tersebut. Dan juga mungkin akan diteruskan mengundang ini di sini dibilang Ministry of Education atau Menteri Pendidikan nanti. Belum tahu nih kepastian pengundangannya itu. Lalu poin keempat, kedatangan mereka itu mau sharing ke kelas 10, kelas 11 atau kelas 12 yang mungkin tertarik sama
beasiswa ini. Jadi di hari Senin itu kita bakal mendapatkan informasi itu dari Sachiko Honda, Pak Haji, yang memang benar-benar jadi PIC dari Fast Retailing Foundation gitu. Oke, ada yang mau dilanjutkan sebagai informasi Eh, ke yang tadi terasa kurang pas atau kurang lengkap? Andil Pemberkasannya bagaimana? SMA 67 itu apa? Kalau dari SMA 67 Jakartanya pada saat itu untuk mendaftar pada saat pendaftaran seleksi berkasnya itu kan diperlukan transkrip transkrip nilai dari semester 1 sampai semester 6 dan juga harus ada transaksi bahasa Inggrisnya karena kan transkrip kita kan pakai bahasa Indonesia kan. Nah, itu harus ada terjemahannya dan dilegalisir oleh sekolah gitu. Terus juga surat rekomendasi tadi itu dari guru terserah sih dari guru yang mengajar Di SMA mengajar di 67. SMA 67 Jakarta. Selain itu ijazah SMA kan dalam bahasa Indonesia itu juga perlu ditranslasi ke bahasa Inggris lalu dilegalisir oleh TU. Bu Nur, ada mau tambahan penyampaian? Nanya apa? Ya. Oh iya, pertanyaan dari Pak Dedi kemarin Pak Haji. Dari kakak sendiri nih untuk proses perizinannya dan juga proses informasinya yang akan mengetahui Rofik bakal terbang ke Jepang untuk studi S1-nya itu gimana tuh prosesnya Kak? Apakah ada apa ya? Pikirkan matang-matang atau gimana gitu karena Pak Dedi bertanya hal tersebut kemarin ke Dari saya awal mau supaya juga sih. memberikan keterangan. Oke, baik. Mungkin kalau dari keluarga sebenarnya sih tidak ada apa ya, tidak ada tuntutan mungkin ya. Karena kan memang ini kan terkait masa depan Hasanur Rafiq sendiri itu ya. Apakah dia mau melanjutkan di perguruan tinggi negeri maupun di perguruan tinggi swasta pun jika memang capable gitu ya untuk Rafiq. Even juga untuk perguruan tinggi di luar negeri pun kami sebenarnya sih dari keluarga tidak ada tuntutan bahwa apa ya tidak diperbolehkan apa seperti apa gitu. Kemudian alhamdulillahnya sebenarnya karena beasiswa juga kan, jadi kan memang ini kan full funded ya. Jadi benar-benar beasiswanya itu sampai dia lulus itu dibayarkan oleh pihak penyelenggara karena bukan parsial nih. Kalau parsial kan memang bisa jadi kayak cuma hanya diskon 50% atau seperti apa. Ini full funded. Terus mungkin kalau dari ya sih dari kami sih gitu ya secara keluarga tidak ada tuntutan, tidak ada apa ya, semua bebas gitu. Maksudnya dari Rofik sendiri bebas memilih masa depannya seperti apa, mau Dari seperti kecil juga apa. Dari kayak gitu. kecil pun juga udah Sendiri. dibebasi gitu. Karena dari kecil pun memang tidak apa ya, tidak ada tuntutan gitu karena Mandiri aja udah. mandiri gitu. Dia Rofik ini belajarnya secara mandiri, keingintahuannya juga tinggi gitu. Karena memang kalau dilihat dari informasi ya apa namanya beasiswanya kan sebenarnya tidak ada sosialisasi nih dimanapun gitu. Nah itu baru muncul ketika ada di sosial media dan dia alhamdulillahnya betul sesuai gitu beasiswanya ada gitu. Karena kan banyak kan mungkin scamming ya apa ya kalau di ini kan informasi palsu seperti itu. Nah ini alhamdulillahnya ternyata ada dan memang pada rollnya masuk gitu dan kami sih kami keluarga sih bangga dengan Rofik karena bisa sampai ke tahap ini tuh perjuangannya luar biasa gitu. Mungkin dari pertama kali masuk SMA gitu kan 3 kali baru kedapet gitu ya baru masuk di 67 ini. Kemudian sempat kan Rofik ini kalau nggak salah peringkat pertama juga pas ya fisika dan nah ini kodarullah ketika pemilihan apa namanya undangan ya undangan kan dia sebenarnya peringkat pertama juga dan Eligible. kemarin eligible eligible-nya peringkat pertama juga terus kodarullah juga ternyata nggak lulus Pak. Karena Ya, ambil waktu itu SI. kan kalau kata Ibu Bu Nur
kalau misalkan keterima SNBP itu wajib diambil kan. Nah, saya awalnya tuh nanya ke Bu Nur kalau misalkan saya keterima SNBP nih, terus saya tetap memutuskan untuk daftar ke luar negeri, itu boleh atau enggak? Nah, kata Bu Nur, nggak boleh karena kan takutnya mempengaruhi sekolahnya kan juga kan gitu. Jadi alhamdulillahnya mungkin karena udah takdirnya di sana, Ini antara jadinya alhamdulillah atau iya, jadinya ya alhamdulillahnya ketolak gitu, ketolak SNBP gitu Iya, dan seperti itu. keterima. Ya alhamdulillah ya, mungkin ini emang udah jalan terbaiknya gitu ya Rafiq, mendapatkan hal yang seperti itu. Ya. Itu. Ya, Mbak. Tes pindah ya? Iya, tes pindah. Alhamdulillah. Fisikanya. Itu sih kalau dari keluarga seperti itu Pak. Tidak ada tuntutan. Ini mungkin ya karena dari awal pendaftaran itu memang Rofi juga minta bantuan dari pihak Iya, BK iya, ya, dari betul. ibu sendiri sampai email apa nggak paham dah Iya. tuh. Karena memang ya, Baru baru pertama Ibu. kali untuk proses ini. Jadi memang sih informasi ini harus disosialisasi ya ke Betul sih. ke adik-adiknya Adik gitu. kelas. Bagaimana sih prosesnya, terus informasinya dari mana? Katanya kan dari sosial media gitu ya. Betul. Karena kan kita takut juga ya tadi ya, takut juga yang ini bener nggak ya gitu, seperti itu. Karena kan kalau beasiswa itu banyak sekali gitu ya. Betul. Jadi mana yang benar-benar ini gitu ya, kan rasa takut kekhawatiran Kredibel itu. gitu ya. Mungkin tahapannya itu gimana nih? Udah berapa tahap nih sekarang? Waktu itu kan katanya beberapa seleksi gitu kan? Apa Ya. beda lagi? Sekarang Udah final ya? alhamdulillah udah keterima universitasnya juga Ibu. Oh, udah. Di salah satu namanya Keio University, itu salah satu universitas top Jepang lah. Nah, memang sebenarnya ada, jadi proses pendaftaran itu ada jadi kayak ada 2 tahap gitu. Yang pertama pendaftaran beasiswanya, habis itu baru pendaftaran Perguruan universitasnya tingginya. atau perguruan tingginya. Karena kan beasiswa ini dari pihak swasta kan, bukan dari universitasnya langsung. Jadi meskipun keterima beasiswanya, tapi universitasnya tidak ada yang masuk gitu, tidak ada yang terima, ya tidak bisa menggunakan beasiswanya gitu. Jadi pendaftarannya terpisah antara beasiswanya dulu, baru nanti daftar perguruan tinggi negeri atau swasta. Berarti sekarang sudah deal gitu ya, sudah. Namanya apa? Program apa di Jepangnya apa namanya? Namanya program Enggak, beasiswanya apanya atau itunya, perguruan tinggi. universitasnya? Universitas. Keio University, KEIO. Universitas Keio. Di daerah apanya tuh? Tokyo. Kanagawa, itu sekitar 1,5 jam dari Tokyo. Oh, 1,5 jam. Selatan. Oh mungkin sebenarnya kalau dari kami awalnya sebenarnya sih nggak terlalu skeptis ya Bu, tapi kemarin itu kita ada Google Meet, jadi ini yang meyakinkan juga. Jadi kita udah melihat nih siapa ya, karyawan ya mungkin ya gitu, karyawannya mereka yang menjelaskan gitu. Jadi kita lebih percaya karena kita udah ketemu nih, baik mungkin tapi secara online sih, cuman kita udah melihat bagaimana mereka menjelaskan terkait prosedur si beasiswa ini, kemudian bagaimana mereka menjelaskan yaitu baik secara finansialnya nanti gimana gitu. Nah itu yang akhirnya lega nih kita sebagai keluarga, sebagai wakil lah, wali dari Rafiq tuh, karena sudah dijelaskan secara rinci dari pihak FRF-nya seperti itu. Jadi insya Allah sih ya semoga lancar gitu ya, dan nanti sampai di Jepang berkuliah juga di sana udah Lancar. Berarti berapa tahun di sana? Iya, kalau normalnya 4 tahun, 4 tapi tahun. bisa juga kalau mau yang dipercepat jadi 3,5 tahun itu bisa. Cuman normalnya 4 tahun. Itu Sama berapa ya? yang seleksi dari dari yang beasiswa itu, berapa orang akhirnya yang terima? 9 Bu, 9 Jadi 9 orang. ya. Awalnya kan berapa tuh? Kalau misalkan pas pendaftaran Awal. berkasnya itu ya, Berkasnya yang keterima tuh 36. 36. Tapi yang daftar beasiswanya itu nggak diinformasikan ya. Pokoknya Pokoknya lihat 9 yang 9, betul. Dari total keseluruhan. ini kan baru pertama kali juga
beasiswanya baru pertama kali di Indonesia. Oh gitu. Sebelumnya itu di Vietnam. Ya, Nah, baru dia mengekspan ke Indonesia. Nah, dan Prof ini juga satu-satunya dari public school, dari sekolah negeri, Bu. Iya, Jadi, yang mana yang ini lainnya ya. SMA swasta, sama internasional. Internasional. Seperti itu. Nah, ini mungkin juga apa ya? Mungkin ya itu jadi FRF-nya ini, si foundation ini ya jadi lebih apa ya, ternyata public school juga bisa nih masuk Bisa, ke mereka, jadi mereka mau sosialisasi gitu. Oke, hari Senin besok kan ada sosialisasi tuh. Iya, saya dapat informasi dari Pak Senin gitu. Betul. Gitu. Jadi mau datang orang Jepangnya Jepang datang. si ini Fondasa Iya. perempuan itu. Kayaknya sama itunya juga yang satu lagi. Iya, seperti itu. Seperti itu sih. Itu kalau saya kemarin tahun keempat. Jadi sebelumnya di Vietnam udah 4 tahun beasiswanya tuh. Terus di Indonesia buka Baru pada tahun ini. tahun 2025 kemarin. Oh, berarti Nah. udah satu angkatan. Iya, batch 1. Iya baru, Iya, saya baru batch 1 nih. Oh, baru ini saya, berarti satu. Terus kalau di Vietnam udah batch keempat. Nah, tahun ini sudah ada ini lagi informasi kalau akan buka lagi beasiswanya Gitu. itu untuk 3 negara, Indonesia, Vietnam, dan Filipina. Kayak tanggal berapa ya gitu. Jadi bisa juga nih kalau apa namanya Mau dicek gitu. kelas 12 ya, Iya, sekarang. Sudah ada info akan buka lagi kalau tahun lalu sih bukanya bulan Juli. Oh, berarti nanti berangkatnya bulan April. Tadi kemarin bilang April enggak? September. Bukan, September awal. September. Ya, itu di forward aja nanti ke Pak mm, informasi website kayaknya. Iya. Udah sih waktu itu udah dikasih. Memang cita-citanya dari awal memang mau ke Jepang. Jadi Iya. walaupun ada jalan, ternyata Tadinya jalurnya tadinya niat saya pindah ke 67 tuh karena mau ke UI, Bu. iya. PTN, karena kan katanya track record alumni tuh juga dilihat kan sama universitasnya. Terus saya bandingin tuh sama sekolah saya yang dulu. Dan kakak saya dulu juga sekolahnya di 67 kan, angkatan 2016. Dia keterima di UI juga tuh, kesehatan masyarakat. Nah, saya pikir ilmu komputer ya? Ngambilnya? saya ambil Iya ilmu kan? komputer. Komputer. Terus ya udah tuh saya mutusin tadinya saya juga daftar ke SMA 48 tuh. Jadi total 4 kali sebenarnya tes. Terus alhamdulillah keterima di SMA 67. Terus dia di pertengahan jalan ini pindah cita-cita. Pindah haluan. Tapi itu kan jadi cerita ya. Iya, jadi betul. cerita di apa namanya, ada berkas yang untuk Oh rekomendasinya iya, di kan. Di esainya itu yang diceritakan. Iya, betul. Gitu. Pengalaman yang Kalau nggak ada pengalaman kan apa yang diceritakan betul. nggak ada gitu. Iya, ada salah satu esai yang mengharuskan Isinya menceritakan tentang perjalanan, pengalaman hidup gitu. pengalaman Yang paling berkesan. Iya, sampai 3 kali daftar mutasi gagal terus. Yang ketiganya. Yang ketiganya alhamdulillah. Alhamdulillah dapet. Itu. Iya baik, terima kasih. Pak Nurofik. Masnya siapa namanya? Fakih, Pak. Fakih. Alumni mana dulu? Saya dulu SMA 113. Oh, 113, Ruang Buaya. Iya baik. Kalau adik saya Nisa angkatan 2016. Nisa siapa? Fadilatun Nisa. Nah itu karena mau Iya. saya juga UI sih. Geografi dulu Saya saya. geografi. Nisa kan UI Kesehatan masyarakat. Mas. Ibu almarhumah juga UI. Jadi Dosen dosen. UI. Kalau- Dulu kuliah juga Ibu. Kalau anak saya UI negeri Bu. UIN. Sama-sama UI. UI tambah N. Terima kasih atas kehadirannya. Sama-sama. Semoga Terima kasih bisa banyak, Pak. terus bukan menginspirasi ya adik-adiknya, bisa mengajak, Ambil membawa jalan gitu ya. Iya, Iya. Membuka jalan. Buka jalan untuk adik-adiknya. Adik-adik. Ya. Senin tuh kapan jam berapa?
2:30 katanya datangnya. Saya mau pulang ya itu. Jam pulang sekolah baru mau datang. Cukup ya di situ ya.